Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Selamat ketemu frekuensi dan gelombang yang sama. Frekuensinya adalah kelas 9. Gelombangnya adalah akidah akhlak. Nah, semuanya kelas 9. Silakan, saya mengharap Anda semuanya ini sudah libur panjang. Ini nanti masih ada beberapa bulan. Anda semuanya adalah menempuh jenjang pendidikan tingkat MTS. Untuk itu masih satu semester ini silakan gunakan sebaik mungkin karena sudah kelas 9. Tidak saatnya kelas 9 seperti kelas 7 dan 8. Kita harus mulai mencincingkan baju, cancut tali wondo. Mau perang kita harus yaitu mengumpulkan peluru yang banyak. Artinya apa? Kita mau mengerjakan soal harus belajar dengan maksud kita bisa yaitu mengerjakan soal dengan baik. Kita mau perang harus mengumpulkan peluru yang banyak. Maksudnya apa? Perang harus pakai peluru yang banyak. Artinya apa? Biar kita tidak tertembak harus kita nembak teman. Itu anak semuanya. Nah semuanya selamat ketemu lagi untuk kelas 9 pelajaran akidah akhlak. Saya informasikan kelas 9 nanti kemungkinan informasi sementara yang saya terima adalah untuk mapel kelas 7, 8, 9 atau khususnya kelas 9 nanti semester genap akan diselesaikan pada 3 bulan, Januari, Februari, Maret harus selesai. Maka silakan yang belum bergabung silakan bergabung. Untuk itu kelas 9 ke semester genap nanti sampai Januari, Februari, Maret nanti ada kesempatan 4 kali pertemuan semuanya. Adapun materi kelas 9 kebetulan ini ada 4 bab. Saya sampaikan materi. Setelah materi nanti yang materi terakhir yaitu bisa membahas soal-soal atau prediksi UMBN. Nah, itu. Karena semuanya kelas 9 nanti kita mempelajari bab 1 adalah iman kepada qadar dan qadar. Bab 2 adalah perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Bab 3 adalah ada perjalanan makan, minum dan berpakaian, cara adabnya. Yang terakhir adalah yaitu keteladanan Utsman bin Affan dan Ali Abi Thalib. Nah, yang pertama adalah iman kepada qadar dan qadar. Anak-anakku semuanya, iman kepada qadar dan qadar adalah termasuk rukun iman yang ke-6. Karena siswa MTS mempelajari rukun ke-6. Kelas 7 yaitu iman antum minu billah wal malaikati. Yang kelas 8 wa kitabihi wa rusulihi. Yang kelas 9 wal yaumil akhir dan wa qadri wasarah, yaitu ini terakhir adalah iman kepada qadar dan qadar. Anak-anak semuanya, apa toh artinya qadar dan qadar? Bisa kamu lihat qadar secara bahasa. Qadar itu berarti apa? Hukum secara bahasa atau ketentuan atau ketetapan atau perintah atau kehendak atau pemberitahuan atau penciptaan. Itu secara bahasa anak semuanya. Kalau qadar ditengok dari segi akidah, yaitu ketetapan Allah yang ada sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman sebelum kamu lahir. Itu sudah ada. Diciptakan, oh si A ini besok lahirnya hari ini jam sekian, besok jodohnya siapa, rezekinya apa, umurnya apa, sudah di lauhul mahfuz sebelum kamu dilahirkan sudah tertulis semuanya. Nah, anak-anakku semuanya itu adalah qadar. Sekarang qadar, apa qadar? Qadar itu adalah ditinjau dari bahasa mengandung arti adalah kepastian. Qadar itu kepastian, pasti. Atau bisa diartikan peraturan atau jadi ukuran. Itu. Kalau ditinjau dari segi akidah,
Qadar adalah wujud dari ketentuan Allah atas semua makhluk menurut ukuran dan bentuk tertentu sesuai irodahnya. Dengan kesimpulan, qada dan qadar, qada itu rencananya Allah. Qadar itu caranya kepastian atau realisasi atau wujud dari rencana Allah. Sekali lagi, qada itu rencananya Allah. Qadar itu adalah suatu yang sudah wujud, satu kepastian. Manusia itu tahunya kalau sudah ada terjadi, sudah terjadi baru ini qadarnya Gusti Allah. Tidak boleh kata wah aku takdir Gusti Allah jadi wong bodoh, aku takdir wong pinter rasa sinau, itu belum. Kalau sudah ada terjadi itu baru dinamakan qadar. Nah, itu pengertian secara bahasa dan secara akidah baik qada dan qadar. Sekali lagi, qada itu bisa diartikan dengan rencananya Allah, qadar adalah realisasi atau perwujudan, yaitu dari rencananya Allah. Nah, kita wajib beriman kepada qadar karena termasuk rukun iman yang kelima tadi adalah yang semuanya masih harus hafal. Dalilnya antuk minu billah wal malaikati wa kitabihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri wasarah, itu harus hafal. Semuanya pengertiannya itu. Sehingga anak semuanya harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwasanya Allah itu menetapkan qada dan qadar bagi manusia itu merupakan bukti dari kekuasaannya Allah. Sehingga apa? Manusia semakin menunjukkan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Nah, itu. Bukti kesadaran bahwa kerendahan hati itu tampak ketika apa? Ridho atas segala ketentuan yang ada pada diri kami, diri kamu, diri kita semuanya. Qala ta'ala malam yardo bi qadai wa qadari wa lam yasbir ala balai fal yatamis rabba siwa. Hadir riwayat Tabarani. Siapa yang tidak ridho dengan qadaku ku Allah dan tidak sadar terhadap bencana yang aku timpakan atasnya, maka baiklah ia mencari Tuhan selain daripadaku. Nah, mari kita yang sudah kita terima saat sekarang, baik itu yang menyenangkan atau menyedihkan, itu ketentuan Allah kita terima dengan rasa ikhlas, dengan rasa senang hati, karena itu sudah ketentuan Allah. Tapi kita tidak boleh diam saja, kita diwajibkan yaitu berusaha, ikhtiar, berdoa, dan yang terakhir adalah tawakal. Barulah itu nanti kita tahu qadarnya Allah. Anak-anak semuanya, itu pengertian qada dan qadar secara bahasa dan secara akidah dan dasarnya. Sekarang bukti akan adanya qada dan qadar. Apa buktinya? Nanti qada dan qadar itu ada dua, yang namanya takdir mu'allaq dan takdir mubram, takdir yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Sebelum ke sana, kita melihat buktinya dulu. Kita tengok dalam Quran surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarah taqdira, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya. Allah itu sudah menciptakan segala sesuatu dengan serapi-rapinya. Contohnya apa nak semuanya? Allah menciptakan manusia, perempuan, laki-laki. Ada yang bangsa Indonesia, ada yang bangsa Negro, ada yang bangsa Belanda, ada yang bangsa Amerika, lain-lain anak semuanya. Kita hanya disuruh lita arabu kenal mengenal. Apa toh? Manusia diciptakan misalkan wong Indonesia iki rata-rata kulitnya sawo matang. Wong Negro, wong wireng, sing putih apa untune tok? Untune tok, liyane ireng yang kowe ngerti, yaitu atlet-atlet itu semuanya hitam, mantek pipine, mripate, kabeh hitam. Nah, itu wong Negro. Wong Londo wonge putih. Wonge putih gede dhuwur. Wong Jepang
Nah, Indonesia itu cilik, sawo mateng, manis, beda-beda. Ya beda-beda, nah semuanya ukuran sendiri. Wong yang gede dhuwur kuwi irunge ya dawa kaya londo kae. Lihat kamu. Kalau ke tempat wisata londo mesti irunge dawa-dawa karena wong gede dhuwur. Nah, wongnya putih. Wong Indonesia sawo matang. Ya, oke sing pesek, yang sawo mateng kok irunge dawa, lucunen. Wah, enak kae lho, kae Mas Paiman, wong anake Pak Trimo, wah irunge dawa banget kaya londo. Nah, itu Allah itu menciptakan seukuran. Ukuran, contohnya gampang saja anak semuanya. Kalau kita mengkuasai Allah, suatu misalkan tangan itu punya apa? 5 jari. Ada jempol, penuding, tengah, jari manis, jari kelingking. Ini sudah dibuat oleh Allah ukuran sama. Enak jempolnya mesti gede. Coba jempol kok kayak kelingking cili kan mesti orang heran. Coba misalkan jari tengah kok misalkan pendek. Nah itu. Ini kamu lihat jemari kamu itu sungguh manis sekali. Ya, sudah diatur oleh Allah. Ada yang besar, ada yang kecil. Itu punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, itu semuanya masih banyak sekali. Nah, itu karena semuanya ukuran-ukuran. Misalkan manusia diciptakan oleh Allah mripate kok ya loro, apa mripate siji ya kaya mripat dajal do bingung. Delala yo duwe alise yo dhuwur sak mripat. Fungsi dan tujuan Allah menciptakan alis ki kanggo mbok menawa yen udan rakodanan mlebu nyamata, ning kadang-kadang orang sekarang malah menyalahi hukum. Malah alisnya apa anak-anak semuanya dikerok ganti apa? Ganti apa itu jenenge kuwi. Kayak potela itu salah. Jangan semacam itu. Itu menyalahi kodrat. Nah, itu anak semuanya. Ukurannya sesuai. Nah, anak-anak semuanya bahwasanya kita itu sudah diterus dalam Lauhul Mahfuz. Yamkullah ma yas'a. Yamkullah ma yasha'u wa yudbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dikehendaki, dan di sisinya lah dapat umul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Itu anak semuanya bahwasanya kita dilahirkan oleh Allah itu sudah ditentukan oleh Allah semuanya. Maka banyak peristiwa hubungannya dengan qada dan qadar. Sekarang banyak kejadian baru-baru saja di Kudus, Delalai udian, jebol. Apa itu jebol? Apa itu tanggule banjir, sehingga apa mengalami yaitu bencana, korban. Di daerah lain lagi ada tsunami, daerah lagi ada namanya gunung yaitu ambrol dan sebagainya, banyak air yaitu pasang dan sebagainya. Itu adalah termasuk yaitu kekuasaan Allah, qada dan qadarnya Allah. Kalau saya mendapatkan informasi bahwasanya sujune Jawa kuwi sujune pakune akeh anak-anak semuanya. Pakune akeh sehingga tidak banyak yaitu bencana-bencana yang begitu dahsyat. Artinya apa? Yang diibaratkan Indonesia itu banyak gunung. Gunung itu diibaratkan paku bumi, sehingga tidak mudah hancur. Nah semuanya setelah anak semuanya lahir akan ditentukan oleh Allah, sehingga nanti anak ada takdir. Ada berapa takdir? Ada 2, yaitu namanya takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mu'alaq adalah takdir yang berhubungan dengan yaitu usaha manusia ataupun takdir yang dapat diubah. Takdir mu'alaq gampangane ngapalke takdir dapat diubah. Takdir mubram, takdir yang tidak dapat diubah. Lanjutnya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Allah tidak akan mengubah nasibmu terkecuali kamu merasa nasib sendiri. Itu. Maka manusia diwajibkan usaha berikhtiar. Sehingga wa laisa lil insani illa masya'allah.
Manusia tidak memperoleh sesuatu kecuali apa yang telah diusahakan. Marilah yen pingin dadi wong sukses ya sinau. Yen dadi murid diterangke Pak Guru ya ngrungokke. Ora mudeng ya takok. Aja kaya entung, meneng wae kadang-kadang ngantuk. Itu berarti boleh tai asu ngono kuwi. Putus asa, terangke ngantuk. Harus apa? Harus berpatu dalam mencari kesuksesan. Berpacu di dalam mencari nilai. Itu awal dari kesuksesan. Maka kalau terangkan kalau nggak jelas silahkan tanya. Gitu. Dengan catatan mendengarkan. Nah semuanya. Ingin kaya harus berusaha, belajar yang kuat. Besok kalau sudah selesai mencari pekerjaan, sukses, ada yang usaha dan sebagainya, bekal ilmu. Kalau Anda ingin bahagia dunia harus pakai ilmu. Bahagia akhirat juga pakai ilmu. Bahagia dunia akhirat juga pakai ilmu. Itu silakan. Kamu yang ubah sendiri. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum. Aku ya tengok-tengok wae. Manakala. Contohnya misalkan seseorang yang mempunyai burung dara. Burung dara diberi pakan jagung, misalkan dipiar. Yang burungnya menang wae itu maman. Neng burungnya apa? Makan gitu. Itu namanya berusaha. Itu yang nasibnya. Nasib pemenang wae ora. Enggak akan berubah, ya ngalah terus. Nah, itu anak semuanya. Nah, itu sehingga silakan kamu adalah yang namanya takdir mu'alaq yang dapat diubah. Tadi adalah surah Ar-Ra'd ayat 11, kamu berusaha sekuat mungkin. Yang selanjutnya adalah takdir mubram. Takdir mubramnya apa anak-anak semuanya? Yaitu takdir yang dapat tidak dapat diubah. Nah, takdir wis kuwi enake ora iso diubah. Contohnya apa? Matinya seseorang. Yen wis teka titi wancine laukul mahfuz tertulis umure semene, malaikat nekani cabut nyapa? Ora iso diundurke, ora iso dijokke. Arep lagi nganten anyar, ya Allah, kula niku nembe nganten anyar, ampun jenengan pundhut ora iso. Yen wis takdire itu. Ada satu contoh anak semuanya. Ada satu cerita orang nikahan diantar itu ndelalai suatu perjalanan apa berhenti di atas rel. Akhirnya kemungkinan takdirnya Allah sampai situ. Akhirnya ketabrak sepur, mati ngantane lanang wedok. Ya, ndak bisa. Termasuk anak semuanya. Orang melahirkan, termasuk apa? BAB, anak-anak semuanya. Arep buang air besar itu ya ora iso diundurke, ora iso dijokke. Coba misalkan anak semuanya arep BAB. Wis waya BAB, wah ya Allah, aku lho mau maam sate maniman ya Allah. Coba bisa enggak? Enggak bisa. Kadang-kadang malah nanti mencret gitu. Malah engko mati berak. Yang wayahe berak ya berak. Itu rasa diundurke. Misalkan dijok anak semuanya. Anak-anak semuanya pengen BAB, urung wayahe BAB. Coba, iso. Ana apa jenenge ana kamar mandi mu ora iso metu. Ah itu. Shotnot juga orang melahirkan. Orang melahirkan juga sama itu. Ya, termasuk intinya adalah matinya seseorang itu tidak bisa diundurke, ora iso dijok-jokke. Itu adalah ketentuan Allah. Apa toh dasarnya semuanya? Bisa dilihat Quran surat Yunus ayat 49. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal mereka, maka tidak ada yang dapat mengundurkan dan mengajukan. Nah ini semuanya. Sekali lagi saya ulangi, takdir ada dua, takdir mu'alaq, takdir yang dapat diubah. Yang kedua adalah takdir mubram, takdir yang tidak dapat diubah. Nah itu. Sekarang lanjut. Sekarang ciri-cirinya. Coba. Ciri-cirinya orang yang beriman kepada qadha dan qadar apa? Satu, mereka
mengutamakan rasa syukur dan sabar. Rasa syukur dan sabar itu suatu apa itu bukti untuk menerima apa yang ditentukan oleh Allah tentang musibah. Misalkan seseorang ditinggal ayahnya, ibunya atau adiknya meninggal dunia, mereka sabar. Memang itu sudah ketentuan Allah. Anak-anak semuanya mendapat apa? Harus bersyukur. Bersyukur mendapatkan kenikmatan. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Nikmat itu tidak dapat dihitung, la tusuha. Banyaknya. Maka konsekuensi kita adalah bersyukur, terima kasih. Ini saya anak-anak semuanya bersyukur toh. Padahal arti syukur itu terima kasih, pemberian dari Allah kita terima. Seharusnya apa konsekuensinya kita kalau mendapat rezeki? Ya terima, ya kasih. Artinya ya sedekah, mengasihi kepada orang, terima dari Allah, mengasihi kepada orang lain. Jangan terima kasih. Alhamdulillah, insyaallah. Itu. Itu anak-anak semuanya. Rasanya Allah memberi nikmat kepada kita itu banyak sekali. Termasuk di dalam Quran surah An-Nahl 63, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, tsumma idza masyakum mudurru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan apabila kamu ditimpakan kemadharatan, kesusahan, maka hanya kepadanya kamu meminta pertolongan. Tadi awal, seperti kelas 8. Kita hanya menyembah kepada Allah dan minta pertolongan hanya kepada Allah, tidak ada lainnya. Nah itu ciri-cirinya beriman kepada qadar adalah satu, bersyukur dan sabar. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Sebagai manusia, kita dilarang oleh wala tayasu mirrohillah, innahu la yayasu mirrohillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya tiada putus asa dari rahmat Allah, melainkan kamu orang kafir. Maka tidak boleh putus asa. Sekali itu kita ambil hikmahnya. Misalkan anak semuanya mendapatkan musibah, mendapatkan kesenangan, itu ambil hikmahnya semuanya. Insya Allah ada hikmahnya. Karena apa? Di dalam hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannah insanu fil qalbi mithqala habbatin min khardalin min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sahwi dari sifat sombong. Ya, dalam sifat sombong, anak ketahui yaitu sifat sombong, termasuk yaitu sifatnya syaitan wastakbar, sombong. Yang selanjutnya adalah optimis dan giat bekerja. Ketenangan jiwa, harus kita tenang. Dan yang terakhir adalah memperkuat tawakal kepada Allah. Yaitu ciri-cirinya iman kepada perilaku qadar dan qadar. Qul la amliku li nafsi darraw wala naf'an illa ma syaa Allah. Katakanlah, aku tidak berusaha mendatangkan kemadaratan dan tidak pula kemanfaatan pada dirimu, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Nah itu anak semuanya, itu qadar dan qadarnya Allah. Nah semua sudah tahu artinya qadar secara bahasa dan secara akidah. Qadar secara bahasa dan akidah tadi adalah termasuk hikmahnya, termasuk bukti adanya, yaitu adanya qadar. Termasuk qadha ada dua, qadha takdir mu'allaq dan mubram. Takdir mu'allaq, takdir yang dapat diubah. Takdir mubram, yaitu takdir yang tidak dapat diubah. Dan sampai yaitu ciri-cirinya orang berlaku tadi adalah ada syukur, sabar, menjaga diri dari sifat sombong, optimis, ketenangan jiwa dan tawakal. Itu adalah semuanya tentang qadar dan qadar pada pelajaran akidah kelas 9. Nah, itu adalah semuanya kelas 9.
kelas 9 silakan, yang belum aktif silakan harus aktif apa? Aktif untuk mengikutinya. Nah, untuk keaktifan anak-anak silakan setelah kamu tadi adalah mendengarkan apa yang saya sampaikan, ada 2 hal yang kamu kerjakan. 1, soal takdir yang tidak bisa diusahakan oleh manusia dinamakan A. Takdir mu'alaq, B. Takdir mutlak, B. Takdir mu'alaq, C. Takdir alim, D. Takdir mubram. Yang kedua, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalil di atas berkaitan dengan takdir A. mutlak, B. mubram, C. mu'alaq, D. am. Nah, itu anak semuanya. Silakan kamu kerjakan 2 soal. Tadi saya ulangi lagi. Soal yang pertama, takdir yang tidak bisa diusahakan oleh manusia dinamakan A. takdir mutlak, B. takdir mu'alaq, C. takdir am, D. takdir mubram. Soal yang kedua adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalil di atas berkaitan dengan takdir apa? A. mutlak, B. mubram, C. mu'alaq, D. am. Itu anak semuanya. Selamat mengerjakan 2 soal. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi saya himbau kepada kelas 9, silakan karena waktu sedikit kita segera menghadapi ujian akhir penentuan lulus dan tidaknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.